Baik, di sini sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi untuk pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini, semoga kawan-kawan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Oke, untuk pagi hari ini yang akan kita bahas adalah di ngopi kali ini mengenai analisis dan pengolahan data menggunakan SPSS ya. Ini biasanya dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang tingkatnya udah paling atas dan paling akhir ya. Di sini semoga kawan-kawan yang sedang menyusun tugas akhir dapat mencermati dan mengikutinya dengan baik karena di sini secara detail dan secara lengkap tips-tips atau mungkin langkah-langkah nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke. Jadi untuk konten yang akan kita bahas di sini ada 6 konten, ada penyajian data secara statistik. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian kita akan menguji instrumen penelitian. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas data. Di sini nanti dikhususkan untuk memang mahasiswa yang menggunakan penelitiannya sumbernya dari kuesioner. Nah, kemudian ada uji asumsi klasik, nanti kita akan bahas juga. Uji asumsi klasik lengkapnya ada normalitas, heteroskedastisitas, ada multikolinearitas, dan ada autokorelasi. Nah, kemudian nanti kita akan menguji juga analisis regresi. Di sini karena rata-rata di Latansa sudah menggunakan minimal 3 variabel, jadi analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Kemudian kita akan menguji analisis korelasi dan determinasi. Di sini kita akan menguji hubungan dan tingkat hubungannya. Kemudian kita akan menguji hipotesis atau uji terakhir mengenai pengujian atau pembuktian. Sebentar, sepertinya ada gangguan. Pak Kurniawan, suaranya tidak ada. Suaranya belum masuk nih ya. Sebentar ya, Sobat Latansa. Ada? Ada, sudah Pak. Ini tadi kenapa ya? Keluar sendiri dia. EPT-nya udah muncul belum? Udah Pak, sudah. Sudah. Silakan Pak dilanjut. Oke. Ini apa dia nggak mau? Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara menyajikan data secara ringkas. Nah, biasanya di sini kawan-kawan yang memiliki tugas akhir di bagian khususnya analisis pembahasan, biasanya mereka bingung nih, data apa sih yang sebetulnya harus disajikan. Nah, bagaimana sih cara menyajikan datanya, data yang dari perusahaan atau mungkin data dari hasil kuesioner. Nah, itu seperti apa langkahnya? Nah, ini langkah yang pertama kita akan nanti di bab 4 itu adalah mengenai bagaimana cara menyajikan data. Nah, data tersebut itu bisa kita gunakan menggunakan data tabel atau bisa kita menggunakan grafik histogram. Itu tergantung daripada mahasiswanya ingin menggunakan data atau menyajikan data dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik itu sesuai dengan selera. Nah, kemudian, di sini sebelum kita masuk cara pengolahan, kita kenalan dulu nih dengan hasil-hasil daripada pengujiannya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang mohon diperhatikan apabila mahasiswa yang penelitiannya itu bersumber dari kuesioner. Jadi, nah, untuk pengujian validitas di sini, di mana untuk yang kuesioner ini khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang penelitiannya bersumber dari kuesioner, jadi sebelum memasuki penelitian atau sebelum memasuki uji analisis yang lain, kita harus terlebih dahulu meloloskan kuesionernya ke dalam uji validitas, di mana bahwa uji ini itu nanti kita akan mengetahui nih, tepat atau enggak sih, teliti atau enggak nih, alat ukur dalam mengukur yang memang seharusnya kita ukur. Nah, contohnya kan tadi kuesioner. Nah,
dari beberapa kuesioner yang sudah kita dapatkan di lapangan, setelah kita lakukan cross-check data, nah apakah data tersebut itu dia valid atau tidak. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengenai tabel pembantu, yaitu tabelnya adalah menggunakan tabel R. Nah, di sini misalkan sudah diberikan hasil SPSS output-nya, ternyata di sini hanya contoh ya, nanti simulasi secara seluruhnya nanti kita di akhir. Nah, di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah yang saya berikan kolom merah. Nah, di sini untuk X1, berarti di sini X1.1 itu maksudnya apa? Ini adalah pertanyaan untuk variabel X1 nomor 1. Nah, yang harus dilihat di sini adalah total hasil validitas. Sebetulnya, validitas ini nanti dia banyak nih bentuknya. Tetapi untuk uji validitas ini, kita hanya melihat total atau hasil keseluruhan dari nilai validitas. Nah, yang harus diperlihatkan adalah person korelasi dan nilai signifikansi tile. Oke. Nah, di sini ternyata nilai X1.1 atau pertanyaan 1.1 di sini adalah 0,814. Untuk SPSS di sini bukan 0,814 ya, tetapi di sini ada angka 0. Kalau seandainya tidak ada angka di depan koma, berarti nilainya adalah 0. 0,814. Terus signifikansi tile-nya ternyata 0,000. Oke, saya berikan contoh analisisnya di bawah. Ternyata item untuk X1.1 itu valid atau tidak. Nah, kita coba analisis. Berdasarkan output person di sini kan 0,814. Di sini adalah R hitung, berbeda dengan R tabel ya. Ini R hitung. Sebesar 0,814. Kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel sebesar 0,3388. 0,3388. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item X1.1 ini dikatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel. Nah, untuk mendapatkan nilai R tabel di sini, nah kita lihat R tabelnya. Bentar. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, ini nanti bentuk R tabelnya seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, ini adalah tabel R. Nah, tadi adalah karena data kita lihat lagi, data yang kita gunakan di sini adalah, nah, perhatikan juga kawan-kawan di sini untuk total N-nya adalah sebanyak 34. Berarti kita sudah menyebar sebanyak atau melakukan uji coba kuesionernya sebanyak ke 34 responden. Berarti untuk mendapatkan nilai R tabelnya, nah kita balik lagi. Nah, kita lihat, nah di sini adalah R tabel ya, nanti bentuknya seperti ini. Jadi untuk anak-anak yang datanya berasal dari kuesioner sudah tidak asing lagi dengan yang namanya R tabel, T tabel, F tabel, dan tabel Darwin-Watson. Nah kita coba. Tadi adalah jumlah sampelnya sebanyak 34, jumlah responnya 34. Kita lihat 34 itu ada di barisan pertama, 34. Nah, untuk mendapatkan nilai R tabel, ternyata ada rumusnya. DF, degree of freedom, sama dengan N min 2. Sehingga jumlah sampel 34 dikurangi 2. Berarti hasilnya 32. Berarti kita harus mencari nilai R tabel 32. Nah, berarti kita sudah tahu nih nilai R tabelnya 32. Nah, berarti kita sudah punya nanti R tabelnya di sini, di 32. Kemudian kita tentukan nih signifikansi yang kita gunakan adalah berapa. Kalau saya di sini contohkannya pakai yang 5% atau tingkat signifikansinya sebanyak 0,05 atau 5%. Sehingga kita cari nih, dari 32 dengan tingkat signifikansinya 0,05 sebanyak 0,3388. Nah, hasil ini nanti kita akan bandingkan dengan uji validitas atau R hitung yang sudah kita dapatkan di awal. Nah, lihat ya.
Tadi kan R hitungnya 0,814. Nah, jika kita bandingkan dengan R tabel 0,3388, berarti R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga hasil dari SPSS tersebut berdistribusi atau memiliki nilai yang valid. Untuk X2 sama, jadi kita kawan-kawan tinggal lihat sini saja, R hitungnya ini, R tabelnya untuk semua pernyataan sebanyak ini, baik X1, X2, dan Y-nya. Ya. Oke, kemudian aja uji reliabilitas. Reliabilitas di sini adalah untuk mengetahui bahwa ada atau tidaknya ketergantungan dan stabilitas daripada alat ukur. Di sini ada dua kriteria, ada dua nilai alfa. Di sini tergantung dari peneliti maunya pakai yang mana. Di sini ada yang pakai 0,60 atau 0,70, tergantung dari ketentuan. Kalau di sini saya menggunakannya 0,60 ya. Kalau seandainya kawan-kawan mau pakai 0,70 itu sah-sah saja nggak apa-apa selama sumbernya masih ada. Oke, bedanya uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau seandainya uji validitas untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak secara keseluruhan, sedangkan untuk uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui konsistensi, derajat ketergantungan, dan stabilitas daripada alat ukur. Berarti ini nanti kita akan melihat seberapa erat atau seberapa derajat sih stabilitas daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kawan-kawan sebar dalam kuesioner. Nah, di sini ternyata nilai Cronbach alfanya adalah 0,770. Nah, ini tidak usah mencari R tabel seperti uji validitas, karena sudah mengetahui kita nilainya ada 0,60 atau 0,70. Sehingga kita hanya langsung bandingkan saja nilai Cronbach alfanya dengan salah satu nilai alfa yang sudah ditentukan. Berarti nilai Cronbach alfanya kan 0,770 dibandingkan dengan 0,60, berarti nilai R alfa Cronbach-nya adalah 0,77 lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan semua item pernyataan pada kuesioner adalah reliable. Nah, untuk catatan di sini sebelum kawan-kawan uji validitas dan uji reliabilitasnya dia lolos untuk uji kuesioner, berarti harus di cross check terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya dari kawan-kawan yang penelitiannya dari hasilnya kuesioner sudah validitasnya oke, reliabilitasnya juga tidak ada masalah, sehingga baru bisa dilanjutkan ke uji asumsi klasik. Kalau seandainya dari uji validitas dan reliabilitasnya masih terkena, otomatis kawan-kawan yang memang datanya sumbernya dari kuesioner harus melakukan pengujian kembali. Adapun sih cara-cara memang yang bisa kita gunakan selain kita menguji atau mengubah kembali, salah satunya pertama kita harus lihat dulu indikator-indikator yang kita gunakan. Indikator-indikator yang kita gunakan itu apakah emang sudah sesuai atau belum dengan dimensi yang sudah kita gunakan. Kemudian kita bisa menghilangkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang memang tadi hasilnya emang ada yang tidak valid atau ada yang tidak reliable. Jadi sehingga kawan-kawan tidak usah menyebar ulang. Ini sebenarnya ada 3 langkah. Yang pertama tadi, mengecek kembali indikator-indikator pertanyaannya. Kemudian yang kedua, menghilangkan pertanyaan memang yang hasilnya tidak valid. Kemudian menganalisis ulang dari mulai uji validitas dan uji reliabilitasnya. Kalau seandainya uji validitas dan reliabilitasnya sudah lengkap, baru kita bisa lanjut ke uji analisis selanjutnya. Oke. Nah, kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama di sini adalah gerbangnya di uji normalitas. Ini juga sama. Kalau seandainya perbedaannya penelitian yang sumbernya dari kuesioner dan perbedaan penelitian yang dari data sekunder, kalau seandainya dari kuesioner itu harus melewati uji validitas dan reliabilitas. Kalau seandainya yang datanya berasal dari data langsung atau sekunder, di sini harus melewati uji normalitas data. Kalau seandainya yang sekunder data, uji normalitas datanya dia tidak normal, berarti dia memang harus melakukan cross-check data kembali. Nah, sekarang kita coba cek. Untuk uji normalitas data, ini nanti seperti ini bentuk SPSS-nya.
Jadi di mana uji normalitas ini kita akan mengetahui secara residual data di lapangan itu apakah sudah sesuai atau sebarannya dia sudah memiliki data normal atau tidak. Di sini ada beberapa penyajian dalam pengujian normalitas data. Di sini diantaranya ada data histogram, ada plot maupun uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, di sini sudah terlihat ada judul X1, judul X2, dan judul Y. Jadi di sini masing-masing variabel kita harus uji dulu secara normalitas data. Nah, uji normalitas data di sini yang hanya kita fokuskan adalah yang di dalam kotak merah. Yang kita lihat adalah sign significant to tile. Ternyata untuk judul X1 memiliki nilai 0,655, judul X2 ternyata 0,180, dan judul Y adalah 0,157. Nah, jika seperti ini, apakah data tersebut ini atau variabel-variabel tersebut ini memiliki kenormalan data atau tidak? Kita lihat, dari awal kawan-kawan yang bab 3-nya sudah, pokoknya kalau untuk menjelaskan uji-uji ini, patokannya ada di bab 3. Biasanya sih kalau yang seandainya pengujian saya bab 3-nya sih pasti dicoret-coret dulu tuh. Soalnya banyak mahasiswa yang ketika bab 4-nya dia lengkap, tetapi bab 3-nya malah tidak lengkap. Nah, saya malah bingung nih, tiba-tiba bab 4-nya bagus, laporannya ketat, bab 3-nya malah tidak lengkap sama sekali ini secara uji atau secara kriteria-kriterianya. Nah, untuk uji normalitas data sangat mudah. Jadi kita hanya mengetahui di sini kita bandingkan dengan nilai signifikansi. Nilai signifikansinya ada dua, di sini ada yang pakai 5% dan ada yang pakai 10%. Di sini saya contohkan menggunakannya 5%. Nah, nilai signifikansi, nilai signifikansinya dia harus lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan data tersebut atau judul-judul variabel kita ini normal atau tidak jika nilai sign significant to tile-nya lebih besar dari 0,05. Berarti bisa dilihat dari ketiga judul ini, karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan data semuanya adalah berdistribusi normal. Oke. Kemudian, uji asumsi selanjutnya, oh ya, jadi kawan-kawan kalau seandainya uji normalitasnya ada salah satunya ada yang tidak terpenuhi, berarti untuk uji selanjutnya belum bisa dilanjutkan. Kita harus memenuhi dulu nih. Pengujian ini dia sampai ke memang datanya berdistribusi normal. Nah, setelah ini normal semua, baru kita lanjutkan ke uji selanjutnya. Uji selanjutnya di sini adalah uji heteroskedastisitas. Di sini kalau terlihat dari outputnya sih mudah, karena memang cuma dilihat dari scatter plot. Ini juga malah bisa jadi salah satu bagian yang memang di antara peneliti-peneliti atau data-data yang ada beberapa memang judul tiap variabelnya itu ada yang tumpang tindih, bisa jadi. Nah, jadi secara umum, untuk pengujian heteroskedastisitas ini adalah kita mengetahui ini nilai residual apakah dia memiliki heterogen atau mungkin datanya adalah homogen. Jadi secara analisisnya nilai residual ini harus tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini ada dua sebetulnya kalau seandainya yang uji scatter plot ini dia terkena, berarti kita nanti akan menggunakan uji Gletser. Nah, di sini saya contohkan untuk pengujian scatter plot. Nah, untuk scatter plot di sini terlihat ternyata gambar di samping ini dia pola penyebarannya ini menyebar. Berarti bisa dikatakan data tersebut ini sangat bagus karena dia berada di antara angka atas angka 0 dan berada di bawah angka 0. Jika kita ambil garis, nah pola penyebarannya ini dia harus berada di atas angka 0 dan berada di bawah angka 0. Sehingga tidak membentuk pola-pola tertentu atau tidak menggumpal. Oke.
Kemudian uji yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Di sini kita mengetahui nih, apakah antar variabel independen X dan X memiliki korelasi atau tidak. Nah, di sini nanti tabelnya panjang ya, jadi kawan-kawan ketika pas nanti SPSS kita harus perhatikan ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah hanya nilai tolerance dan nilai VIF-nya, ya, hanya nilai ini. Nah, di sini bahwa pokoknya semua yang ada di uji asumsi klasik ada normalitas, ada hetero, dan multikolinearitas, semua kriteria-kriteria pengujiannya ada di bab 3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan hasil dari nilai tolerance dan nilai VF-nya adalah, nah untuk judul X1 adalah 0,416 dan kebetulan hasil tolerance dan VF-nya adalah sama, sehingga ini bisa langsung kita jabarkan bersama. Ternyata nilai dari kedua judul X1 dan X2 memiliki nilai toleransi yang sama sebesar 0,416 dan nilai VF-nya adalah 2,402. Nah, sehingga hasil tersebut terbebas dari uji multikolinearitas. Karena apa? Karena nilai toleransinya dia lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya adalah kurang dari 10,00. Nah, ini didapat dari mana sih 0,10 dan 10,00? Ini didapat dari kriteria-kriteria yang sudah kawan-kawan susun di bab metodologi penelitian atau di bab 3. Oke. Kemudian, untuk uji asumsi klasik terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi di sini banyak juga nih yang berkendala di uji autokorelasi, kadang nilai-nilai autokorelasinya dia tidak memenuhi. Nah, di sini kita akan mengetahui antar residual di sini apakah dalam regresi ini ada korelasi dirinya atau nilai residualnya yang tidak mengandung autokorelasi. Nah, yang kita perlu lihat di sini hanya nilai uji Darwin-Watson-nya. Di sini Darwin-Watson-nya kita lihat. Nah, ternyata 1,982 untuk Darwin-Watson-nya. Untuk uji ini kita harus melihat nih tabel DW. Tabel Darwin-Watson. Nah, mungkin kalau seandainya di bab 3 kalian melihat persamaan ini ya. DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Ya, jadi kalau seandainya di bab 3-nya kalian tidak ada persamaan atau tidak ada kriteria seperti ini, nanti ditambahkan. Nah, didapatlah nilai DU-nya 1,5805 dan nilai D-nya adalah ini ya, nilai Darwin-Watson 1,982 dan 4 min DU-nya 2,419. 2,419 dapat dari mana? 4 dikurangi dengan hasil DU. Berarti 4 dikurangi 1,5805 didapatlah 2,419. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara mendapatkan nilai tabel Darwin-Watson. Nah, tabel Darwin-Watson di sini saya sudah siapkan juga. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tabel Darwin-Watson. Bagaimana cara mendapatkan tabel Darwin-Watson? Nah, di sini kawan-kawan harus melihat tadi jumlah sampelnya adalah 34. Nah, nanti bentukannya seperti ini. Ini adalah tabel Darwin-Watson. Jumlah sampelnya adalah tadi 34. Nah, jumlah variabel bebasnya ada 2 dan 1 variabel terikatnya Y. Nah, untuk nilai Darwin-Watson ini, dia tidak perlu dikurangkan nilai N-nya, berarti kita harus mencari sejumlah sampel yang kita gunakan tadi sebanyak 34. Nah, berarti patokannya nanti kita ada di sini, 34. Kemudian, di atas kan ada beberapa wait ya, ini kenapa nih? Nah, di atas tadi kan ada beberapa angka ya.
Di sini kan ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, di sini itu adalah K ini adalah jumlah variabel bebas. Tadi sudah kita lihat bahwa jumlah variabel bebas kita bahas di atas adalah variabel X-nya ada X1 dan X2. Berarti kita lihat di jumlah E-nya tadi 34 dan jumlah K-nya itu adalah di K2 karena kita memiliki variabelnya sebanyak 2. Berarti nilai DL/DU-nya kita lihat di 34. Nah, kolom ke-3 dan 4. Berarti ini nilai DL-nya dan ini nilai DU-nya. Jadi nilai DL-nya 1,3325 dan nilai DU-nya adalah 1,5805. Nah, ini adalah nilai DL dan nilai DU-nya. Nah, ini nilai DL dan nilai DU-nya. Ini nilai DL dan ini nilai DU. Nah, hasil ini harus lebih kecil semua ya. Kalau seandainya salah satu dari perhitungan di sini ada yang lebih besar, berarti hasil Darwin-Watson ini terjadi autokorelasi, sehingga kita harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan atau meluluskan uji Darwin-Watson ini. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita pakainya ada uji R, run test, kemudian ada, bisa jadi juga ini persamaannya kita bisa ganti dengan persamaan minus 2 lebih kecil dari D lebih kecil dari plus 2. Nah, itu bisa. Ada banyak beberapa alternatif untuk kalau seandainya uji asumsi klasik itu memang ada yang terkena atau ada yang tidak lolos uji asumsi klasik. Oke. Ini mohon diperhatikan juga untuk data yang sifatnya bersumber dari kuesioner dan bersifat datanya sekunder. Kalau seandainya salah satu uji asumsi klasiknya dari normalitas, auto, hetero, dan multicol, dia terkena salah satu, otomatis harus di cross check ulang kembali karena uji asumsi klasik itu semuanya harus lolos ya. Oke, mudah kok, mudah kalau seandainya sudah di lapangan, mudah ya. Oke, selanjutnya uji regresi linear. Nah, setelah uji-uji semuanya tadi dari validitas, ini untuk kuesioner. Kalau seandainya kuesioner, validitas, reliabilitas, asumsi klasiknya sudah lolos semua, baru bisa lanjut ke uji regresi linear. Kalau seandainya dari datanya data keuangan atau data-data sumber langsung dari perusahaan, dari mulai normalitas, auto, hetero, multicol, kalau seandainya lolos semua, dia baru bisa lanjut ke regresi linear. Nah, untuk uji regresi linear berganda di sini, nah karena di sini kita menggunakannya lebih dari 2 variabel atau minimal 3 variabel, di mana uji regresi ini atau regresi linear berganda ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh antar 2 variabel atau lebihnya, di mana minimal variabel di sini itu kalau seandainya mau menggunakan uji regresi linear berganda, minimal terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel bebas yang mempengaruhi nilai dari variabel Y ini merupakan variabel terikat yang nilainya dipengaruhi oleh variabel X. Jadi di sini nanti ada keterpengaruhan. Nah, di sini ada contoh. Nah, hasil outputnya ternyata ada nilai konstanta, ada nilai judul X1 dan judul X2. Didapatlah nilai B yang untuk kita fokuskan di sini adalah persamaan regresi linearnya adalah di nilai kolom B. Kawan-kawan mungkin sudah tidak asing dengan rumus ini ya, Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Yang statistiknya nggak pernah bolos sih, pasti udah paham dengan persamaan seperti ini. Soalnya ini sudah dijelaskan di mata kuliah statistik ya. Semoga masih pada ingat. Oke, di sini kita masukkan ke dalam persamaan bahwa Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Nah, di sini A-nya adalah nilai konstanta. Terus BX1-nya adalah untuk judul X1 dan BX2-nya untuk judul X2. Sehingga nanti persamaannya akan seperti ini. Jadi persamaannya nanti akan seperti ini. Y sama dengan 2,002 ditambah 0,313 X1 plus 1,208 X2. Nah, untuk uji ini,
terpengaruh juga dari nilai positif atau negatifnya. Nah, artinya kalau seandainya nilai konstan, karena ini nilainya tetap, sehingga jika nilai A-nya sebesar 2,002, apabila judul X1 dan judul X2-nya sebesar 0, maka judul Y akan tetap sebesar 2,002. Nah, sedangkan untuk judul X1, nah kita coba analisis judul X1, di sini hasilnya 0,313. Untuk BX1 0,313 artinya dengan asumsi bahwa jika judul X1-nya tetap, maka setiap peningkatan satu satuan dari X1 akan meningkatkan judul Y sebesar 0,313. Begitu juga dengan yang BX2, kita pakainya yang judul X2 sebesar 1,208, artinya jika diasumsikan judul X2-nya tetap, maka setiap peningkatan satu satuan dari X2-nya akan meningkatkan judul Y sebesar 1,208. Hal ini, jadi setiap kenaikan daripada variabel X sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan judul Y sebesar nilai koefisien regresi BX1 ataupun regresi BX2. Hal itu berbeda jika nilainya bernilai negatif. Misalkan di sini ada salah satu yang judulnya negatif. Misalkan judul X1 negatif 0,313. Sehingga di sini bukan peningkatan, tetapi mengalami penurunan sebesar judul X1. Sebesar misalkan tadi mengalami penurunan sebesar mengalami penurunan sebesar minus 313. Jadi mau diperhatikan kalau seandainya kok di sini ada hasil negatif, itu bukan salah, tetapi hanya persamaan atau interpretasi regresinya berbeda. Oke. Selanjutnya adalah uji korelasi. Nah, untuk uji korelasi di sini adalah uji hubungan. Ya, kita harus mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antar variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini kita ada dua, di sini ada korelasi secara parsial, dan di sini ada korelasi secara simultan. Nah, biasanya ini digunakan dua-duanya ketika di bab 4. Nah, untuk analisis korelasi, nah yang kita perlu perlihatkan adalah yang ini. Yang kita harus perhatikan hanya nilai-nilai yang ada di dalam tabel dimerahin ya. Nah, hanya melihat dari persen, korelasi, dan signifikansi. Nah, mau diperhatikan juga, di sini banyak yang keliru. Untuk korelasi secara parsial, yang dilihat di sini adalah signifikansinya two tile. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan korelasi, tetapi di sininya signifikansinya one tile. Harus diperhatikan juga di sini nilai korelasinya harus signifikansinya two tile, ya. Mana tadi two tile? Nah, untuk korelasi di sini sebetulnya kriterianya sudah ada di bab 3. Nah, apakah dari hasil judul X1 memiliki nilai 0,713 ini termasuk ke dalam kategori apa? Di sini termasuk ke dalam kategori kuat karena mereka berada pada rentang 0,60 sampai 0,799. Ini berdasarkan nilai daripada tabel interpretasi. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 karena lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat korelasi yang signifikan antara judul X1 dan judul Y. Untuk judul X2 sama analisisnya bisa diteruskan karena di sini hasil judul X2 terhadap Y-nya lebih besar daripada judul X1 terhadap Y-nya. Sedangkan secara bersama-sama di sini ada nilai R, hanya dilihat dari nilai R-nya saja sebesar 0,841. Di sini kategorinya termasuk ke dalam kategori sangat kuat karena lebih di atas 0,81 sampai
0,100. Nah, untuk korelasi diperhatikan nilainya tidak lebih dari 1 ya. Jadi kalau seandainya ada nilai korelasi yang lebih dari 1, nah itu mohon dicek lagi atau mungkin ada kesalahan atau ada kekeliruan. Oke, selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi tadi sebelumnya kan uji korelasi, sekarang uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi di sini kita mengetahui keragaman daripada total variabel Y yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman daripada variabel X. Di sini rentangnya ada 0 sampai dengan 100%. Jadi di sini nanti kita akan mengkonotasikan bahwa koefisien determinasinya itu menggunakan hasil persentase atau seberapa besar atau seberapa tinggi persentase daripada hubungan atau kemampuan si variabel X ini dalam menjelaskan variabel Y. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah nilai R square dan nilai adjusted R square ya. Nah, di sini dalam uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom di atas yang sudah ditandai bahwa memiliki nilai sebesar 0,707. Nah, 0,070 ini nanti kita presentasikan dikalikan 100% saja sehingga jadi 70,7%. Berarti kemampuan variabel bebas untuk X1 dan X2 dalam menjelaskan variabel terikat atau variabel Y-nya adalah sebesar 70,7%. Nah, sedangkan sisanya 29,3% didapat dari mana? 100 dikurangi dengan hasil koefisien determinasi sehingga didapat 29,3% itu ternyata dijelaskan oleh faktor lain di luar judul X1 dan judul X2 yang sudah kita tentukan. Oke. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis pertama ini adalah uji T, uji secara parsial atau uji secara masing-masing, di mana untuk uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau satu persatu antara variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini kembali lagi saya menggunakan nilai signifikansinya sebesar 0,05 ya atau 5%. Nah, untuk nilai uji T ini yang kita perhatikan adalah tabel T dan tabel signifikan ya. Tabel T dan tabel signifikan. Nah, untuk nilai konstanta kita tidak gunakan, kita hanya menggunakan judul X1 dan judul X2-nya saja. Nah, berdasarkan output di atas, nah ini namanya T hitung nanti ya, ini T hitung. Sama halnya dengan yang uji validitas, kalau validitas menggunakan R hitung dan R tabel, kalau uji T kita menggunakan T hitung dan T tabel. Nah, di sini didapat ternyata untuk judul X1 sebesar 1,219 dibandingkan dengan nilai T tabel 2,03951. Nah, ini nanti kita sama-sama cari lagi untuk T tabelnya. Nah, sehingga 1,219 ini lebih kecil dari 2,03951. Artinya, hipotesis 1 ini ditolak. Berdasarkan nilai signifikansi untuk judul X1-nya, ternyata 0,232 ini lebih besar dari 0,05. 0,05 itu adalah nilai signifikansi yang sudah ditentukan di awal. Artinya, dapat disimpulkan bahwa untuk judul X1 ternyata X1 terhadap Y dia tidak ada pengaruh. Nah, sekarang untuk X2, untuk judul X2 ternyata nilai T hitungnya adalah 4,599 dibandingkan dengan nilai T tabelnya sebesar 2,03951 sehingga nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya hipotesis 2-nya diterima. Berdasarkan nilai signifikansinya juga, dia memiliki 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dikatakan signifikan. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk judul X2 ada pengaruh. Berarti judul X2 terhadap Y memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, sekarang kita coba cek bagaimana cara mendapatkan T tabel. Nah, di sini T tabel. Nah, ini nanti bentuk T tabelnya seperti ini.
kalian cari T tabelnya 1 sampai 200 ya. Kadang ada yang pakai T tabelnya 1 sampai 100, kadang dia nggak melihatkan secara detail tabel satu persatuan sampelnya. Nah, bentuk T tabel nanti seperti ini. Tadi sudah kita lihat bahwa nilai sampelnya adalah sebanyak 34. Berbeda kalau seandainya T tabel, rumusnya itu adalah N min K min 1. Ya, N min K min 1. Berarti jumlah sampel 34 dikurangkan 2. 2 itu adalah jumlah variabel bebas dan dikurangkan 1 dari rumus. Sehingga didapatlah jumlah T-nya adalah T sampelnya sebanyak 31. Ya, nanti kita akan lihat di 31. Kemudian di sini kan ada banyak nih, ada 0,25, 0,1 sampai 0,01 dan 0,050 dan seterusnya sampai 0,02. Yang kita gunakan di sini adalah tadi nilai signifikasinya sebanyak 5%. Nah, terus perhatikan juga di sini ada probabilitas dan ada degree of freedom. Dari awal kita menggunakan degree of freedom, DF sama dengan N min K min 1. Berarti yang digunakan adalah bagian baris yang bawah. Kita lihat, kita telusuri tadi nilai signifikasinya ada 5%, berarti ini kan 50%, ini 20%, ini 10%, dan ini 5. Nah, berarti kita gunakan di sini. Nilai signifikasinya 0,050 dengan jumlah T-nya sebanyak 31. Berarti kita masukkan, nah di 31 kolom ke-4. Berarti 2,03951 ini adalah sebagai T tabel kawan-kawan. Nah, di sini nilai T tabel yang sudah ditentukan sebesar 2,03951. Untuk judul X1 dan X2 T tabelnya sama ya, 2,03951. Oke. Kemudian untuk uji terakhir ada uji F, uji secara bersama-sama atau simultan. Yang harus diperhatikan adalah hanya dari kolom F dan kolom signifikan. Jadi di sini fungsinya uji F ini adalah untuk menentukan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, uji hipotesis ini dibandingkan dengan nilai F hitung dan nilai F tabel. Sama halnya dengan T tadi. Kalau T itu adalah T hitung, dibandingkan dengan nilai T tabel. Kalau sana uji F hitung dibandingkan dengan F tabel. Nah, berdasarkan output di atas, ternyata F hitungnya sebesar 37,490. Dibandingkan dengan nilai F tabelnya sebesar 3,30, dapat dilihat dari tabel F. Nanti kita cari lagi tabel F-nya, cara mendapatkan tabel F bagaimana. Nah, sehingga 37,490 ini lebih besar dari 3,30, artinya hipotesis 3-nya diterima. Nah, berdasarkan nilai signifikansinya, ternyata nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya memiliki nilai yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama untuk judul X1 dan X2 terhadap judul Y terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, untuk mendapatkan nilai F tabel di sini, ini sangat mudah. Sebetulnya kawan-kawan sudah, nah di sini lihat untuk mendapatkan berapa jumlah F tabel yang harus kita tentukan. Di sini ada nilai F tabel sebanyak 30, nilai residualnya 31. Berarti ketika di F tabel kita langsung mencari saja di baris ke-31. Ini nanti bentukan F tabelnya seperti ini. Nah, ini nanti F tabel seperti ini. Nah, tadi DF untuk penyebutnya adalah sudah kita ketahui sebanyak 31. Nah, 31 nanti kita akan lihatnya di 31. Nah, kemudian kita lihat untuk DF pembilangnya dia berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai dengan 15. Di sini adalah jumlah variabel bebas. Jumlah variabel bebasnya tadi ada
2. Berarti kita menggunakan di pembilang ke-2. Berarti nilai 31 nah, di kolom ke-2 ini adalah nilai F tabel. Nah, nilai F tabelnya adalah tadi 3,30. Oke. Ini adalah uji terakhir. Kalau seandainya di sininya nanti tiba-tiba ada yang tidak signifikan, itu tidak mengapa, masih bisa dilanjutkan. Karena di uji sebelumnya, di sini salah satunya ada yang memiliki pengaruh. Kalau seandainya dua-duanya tidak memiliki pengaruh, nanti coba dicek kembali data yang sudah kawan-kawan analisis atau data yang sudah kawan-kawan peroleh. Oke. Kemudian, terakhir. Nah, kalau seandainya mungkin nanti selama webinar ini saya terlalu cepat, mungkin kawan-kawan nanti bisa kunjungi YouTube channel saya. Di sini saya sudah jelaskan satu persatuan dan bagian per bagian daripada pengujian-pengujian yang ada di bab 4 atau di bagian hasil dan pembahasan, dimulai dari cara pengolahan, pemasukan atau penginputan data hingga perhitungan uji hipotesis. Oke, kita coba ini ya. Kita coba analisis. Nah, ini untuk simulasinya, kawan-kawan. Nah, untuk kita coba pakai data kuesioner terlebih dahulu. Nah, untuk data kuesioner di sini, ya, kawan-kawan diperhatikan untuk data kuesioner. Di sini yang paling PR banget adalah emang datanya yang bersumber dari data kuesioner. Nah, ini kawan-kawan harus perhatikan juga cara penempatan penggunaan Excel-nya ketika kawan-kawan menginput hasil kuesioner. Nah, di sini misalkan kalau seandainya dari nomor sampai dengan pengalaman kerja, di sini itu tergantung daripada masing-masing identitas diri yang ada di kuesioner kawan-kawan ya. Kan biasanya ada di sini ada nomor responden, mungkin ada yang jenis kelamin, ada yang pekerjaan terakhir, atau mungkin ada yang apapun, itu tergantung dari jenis identitas diri kawan-kawan yang sudah kawan-kawan susun. Kalau saya di sini menggunakannya ada nomor, asal daerah, ada jenis kelamin, ada usia, ada pendidikan terakhir, ada pengalaman kerja. Nah, terus kode-kode di sini apa sih? Kode-kode di sini itu untuk membedakan bahwa ternyata kalau seandainya untuk kota A itu kodenya 1, terus kota C ada kodenya 3, terus dari kota B berapa, dan kota D 4. Nah, terus biasanya di SPSS soalnya dia minta kode ya, biar kalau seandainya di SPSS memasukkan jenis kelamin langsung tulis laki-laki, itu nggak bakal langsung terdeteksi. Terus kalau laki-laki di sini kodenya 1, biasanya kalau perempuan di sini kodenya 2. Terus usia nanti mohon diperhatikan nih, usia banyak mahasiswa yang klasifikasinya dia satu kesatuan. Kalau seandainya saya langsung dibuat secara interval. Kalau seandainya usianya dari 17 sampai 25, terus kemudian selanjutnya 26 sampai 34 dan seterusnya. Nah, terus pendidikan terakhir juga diklasifikasikan, dikodekan SMA itu berapa, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2 dan S3. Terus di sini saya menggunakannya pengalaman kerja. Nah, terus diperhatikan juga, nah di sini agak lumayan PR ya. Di sini hanya simulasi ya. Nah, perhatikan kalau seandainya SPSS tiap-tiap pertanyaan atau pernyataan di sini harus dibedakan nih. Favorit punten tabelnya kayaknya nggak di-share nih. Jadi teman-teman pada nanya. Nggak di-share, Pak? Iya, belum di-share. Ini masih yang PPT tadi. Oh, masih PPT. Ntar pas kita share dulu. Ini mahasiswa pada lagi. Nah, mahasiswa pada nanya. Oh, ada. Muncul. Nah, sekarang udah muncul. Ada. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kirain tadi udah di-share. Nah, lihat ya. Nah, di sini contoh untuk penginputan data Excel untuk kuesioner ya. Di sini tadi saya jelaskan ulang, di sini tergantung dari pada jenis identitas diri kawan-kawan yang dicantumkan di dalam kuesioner. Kalau saya di sini menggunakan asal daerah,
nomor responden, asal daerah, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Kalau kawan-kawan di sini ada misalkan nomor, ada nama, terus ada pendidikan terakhir, otomatis harusnya ada semua, terus jenis kelamin harusnya ada, usia ada. Nah, di sini tergantung nih kawan-kawan, misalkan pekerjaannya apa, atau misalkan jenis pekerjaannya apa dicantumkan, tinggal dirubah saja. Nah, terus diperhatikan juga cara penginputannya harus seperti ini ya. Kalau di kuesioner biar membuat mudah kawan-kawan ketika mengcopy atau mengekspor data dari Excel ke SPSS. Jadi di sini jumlah pernyataan X1, X11 ini adalah pernyataan X1 nomor 1. Ini pertanyaan keduanya, ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Dan ini judul X1 adalah total daripada keseluruhan X1 sampai ke X8. Nah, X2 sama sampai ke total X2-nya, kemudian di Y-nya sama sampai ke total judul Y. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini lumayan PR banget kalau seandainya untuk data yang berasal dari kuesioner atau responden. Ya, jadi kalau seandainya datanya sudah seperti ini, nah kita baru bisa masuk ke SPSS. Ini SPSS-nya kita sharing lagi. SPSS-nya di mana tadi? Ini SPSS-nya kelihatan nggak? SPSS-nya kelihatan nggak di sharing-nya? Belum. Belum? Oh, belum aja. Nah, terlihat? Ada? Muncul? Ya. Muncul ya? Nah, ini Ada. untuk mengefisiensikan waktu, saya sudah buat dulu. Nah, sebetulnya nanti ini adalah kolom kosong semua nih. Jadi ini tulisannya var semua. Nah, jadi sebelum masuk ke sini, pokoknya perhatikan. Nah, sebelum ke data view, pindah dulu ke variable view ya. Jadi kawan-kawan harus mengisi variable view-nya terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Kalau saya kan identitas respondennya menggunakan asal daerah, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Kawan-kawan nanti menyesuaikan dengan identitas responden kawan-kawan. Di sini, nah tadi jumlah pertanyaan yang ada di X1. Nah, di sini saya menggunakan X1 itu ada 8 pertanyaan. Nah, kemudian di sini dimasukkan total X1 atau judul X1. Kemudian X2 dan seterusnya hingga selesai semua pertanyaan dimasukkan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian tadi kenapa di sini pakainya kode? Nah, asal daerah nanti yang terlihat. Nah, kawan-kawan untuk yang datanya kuesioner ya, ini mau diperhatikan yang datanya kuesioner masuk ke bagian values. Nah, klik yang ininya. Nah, kemudian nanti tinggal dimasukkan saja nilai value tadi. Saya kan membuat kode untuk kota A 1. Berarti di sini misalkan nambah nih 5. Value-nya 5. Labelnya di sini kota E. Nah, tinggal lihat saja gitu. Nanti dia muncul sendiri. Terus kemudian tadi untuk jenis kelamin masukkan kodenya sama, terus di usianya sama, terus pendidikan terakhir juga sama, dimasukkan kode-kodenya, kemudian di pengalaman kerja juga sama. Nah, yang lainnya tidak usah dimasukkan value ya, karena yang lainnya sudah ada nilai ordinalnya. Nah, untuk ininya silakan disamakan saja untuk data kuesioner ya, tinggal disamakan saja. Selebihnya ini yang paling PR banget, emang data yang bersumber dari kuesioner. Nah, sehingga nanti datanya seperti ini. Jadi kawan-kawan tadi di Excel-nya tinggal di-copy saja. Nah, terus kemudian tinggal dipastekan di sini. Nah, terus kalian kawan-kawan harus cek ulang ketika copy paste-nya di sini apakah datanya sudah sejumlah sampel atau belum.
Nah, soalnya banyak yang suka ketinggalan. Nah, berarti tadi kan saya pakai 34. Berarti kalau saya sudah 34, berarti sudah lengkap. Dan perhatikan juga sampai ke ujung pernyataan. Nah, kalau sudah lengkap semua, berarti sudah selesai. Udah nih, seperti ini. Tadi kita akan coba mengenai, nah, untuk analisisnya, kita gunakan semua disumberkan di analyze. Misalkan tadi kita akan melihat tabulasi data nih, deskripsi data. Kalau seandainya mau deskripsi data, yang dideskripsikan data itu hanya asal daerah sampai pengalaman kerja. Karena ini adalah deskripsi data diri dari masing-masing responden. Ini sangat mudah, tinggal di-analyze, terus kemudian deskriptif statistik, terus masuk ke frekuensi. Nah, ini tinggal di blok sampai pengalaman kerja, kemudian dipindahkan, dan oke. Ini mana nggak muncul? Nah, jadi nanti datanya akan seperti ini. Kelihatan nggak hasil outputnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, outputnya nanti seperti ini. Ya. Nah, tadi asal daerah, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, sampai pengalaman kerja. Dan kalian harus perhatikan nilai validnya itu harus sebanyak 34. Berarti kalau ada yang kurang, berarti ada yang tertinggal. Nah, ini nanti adalah poin-poin atau hasil-hasil yang kawan-kawan masukkan ke dalam bab 4. Nanti kawan-kawan tinggal jelaskan di bawahnya, interpretasikan bahwa dari sejumlah 34 responden, ternyata yang berasal dari kota A sebanyak 14 orang, dan kota B yang sebanyak 5 orang, dan seterusnya. Terus jenis kelamin ternyata dari sebaran kuesioner yang sudah disebarkan, ternyata laki-laki lebih dominan daripada jumlah perempuan. Jadi laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Kemudian ternyata usia pengisian daripada kuesioner ini didominasi oleh usia dari rentang 17 sampai 25 tahun, kemudian disusul dengan 26 sampai 34 tahun. Ternyata yang di 35 sampai 43 tahun itu hanya mengisi 3 orang. Terus kemudian untuk pendidikan terakhir, ternyata responden kita ini didominasi oleh lulusan-lulusan dari S1. Kemudian pengalaman pekerjaannya ternyata rata-rata yang mengisi kuesioner kita ini bekerjanya lebih dari 10 tahun. Gitu ya. Ini kalau seandainya ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Apa mau beresin dulu simulasinya? Mana nih tadi? Boleh langsung dilanjut aja, Pak. Lanjut ya. Nah, ini kelihatan ya. Sekarang kita masuk validitas ya. Nih, kalau validitas, ini kelihatan kan sharingnya? Nah, kalau validitas berbeda dengan uji deskriptif ya. Nah, validitas itu kita lihat di sini, di correlate, kemudian masuk ke menu bivariate. Nah, validitas mau diperhatikan sama kawan-kawan, kita buatnya secara variabel per variabel dulu ya. Nah, berarti yang di-copy-nya hanya X1, nah, sampai dengan judul X1. Ingat ya, sampai total X1. Kalau untuk mengetahui nilai validitas sampai total X1. Nah, kita pindahkan. Nah, kita cek ulang 1 sampai judul. Nanti di sini dia bakal hilang X1. Kemudian ini perhatikan yang di checklistnya person, terus to tile, terus ini di checklistnya Blake significance correlation. Kemudian tinggal di oke. Nah, mana tadi? Nah, ini. Nah, nanti ini kelihatan hasil outputnya? Tabel banyak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini sebetulnya nanti korelasi. Korelasinya seperti ini nanti sebetulnya. Dia panjang nih tabel validitasnya. Nah, tetapi kita hanya membutuhkan nilai kolom ini
dan kolom ini saja, kolom total. Ya, ini nanti dihilangkan saja. Jadi X1, gimana sih? Dari X1 sampai dengan X18 itu dihilangkan saja. Jadi yang kita butuhkan adalah kolom bagian ini dan kolom bagian judul. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa nilai validitas itu kita bandingkan dengan hasil R tabel. R hitung dengan R tabel. Nilai korelasi dengan nilai signifikansinya kita lihat ternyata untuk X1 ini valid. Pertanyaan 2 valid, pertanyaan 3 valid, pertanyaan 4 valid, 5 valid, 6 valid, 7 valid, 8 valid. Ternyata untuk X1 dia hasil daripada validitasnya memiliki distribusi valid semua. Jika ini sudah selesai, lanjut ke bagian X2. Nah, sama langkahnya, tinggal dipindahkan saja. Ya, ini tinggal dipindahkan saja ke sini lagi, kemudian kita alihkan ke X2. Ingat ya, kalau validitas dia sampai total. Hanya total per variabel masing-masing. Nah, X2, kemudian tinggal di OK. Mana tadi? Nah, kemudian tinggal di OK. Nah, ini kemudian X2. X2-nya sama. Ternyata semuanya dia memiliki data yang valid. Dan variabel Y-nya sama ya. Sama. Kemudian kita uji coba yang bagian reliabilitas. Nah, reliabilitas data ini yang dilihat di sini. Scale. Kalau untuk mendapatkan nilai reliabilitas data, masuknya ke menu scale, terus masuk ke dalam reliability analysis. Nah, bedanya validitas dan reliabilitas, kalau seandainya reliabilitas, dia tanpa menggunakan total. Hanya memindahkan item-item pernyataan atau pertanyaan. Nah, sip, copy. Ingat ya, tanpa total. Kalau reliabilitas tanpa total, hanya melihat, hanya menganalisis item-item pernyataan atau pertanyaan. Kemudian langsung tinggal oke. Nah, ini hasilnya tadi. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah ternyata reliabilitasnya untuk X1 0,770 dengan itemnya. Nah, ini perhatikan juga kalau seandainya jumlah pertanyaan 8, di sini harus ada 8. Jangan sampai di sini tiba-tiba ada 7 atau ada 9. Nah, itu dari mana tuh data goibnya? Nah, di sini ada 0,77. Ternyata nilai reliabilitas X1-nya adalah reliable. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kalau seandainya data tersebut udah valid semua, terus secara reliable-nya udah reliable semua, berarti untuk uji kuesioner ini sudah bisa lanjut ke uji selanjutnya. Nah, kemudian ini yang paling lumayan banyak yang bikin mahasiswa pusing nih di bagian uji ini. Oke, kemudian kita akan uji coba mengenai uji normalitas data ya. Nah, untuk uji normalitas data ini sama untuk baik yang datanya dari sumber sekunder atau mungkin dari data yang berasal dari kuesioner, langkahnya sama semua. Tetapi bedanya kalau seandainya kuesioner itu kita masuk ke sini ya, menu regression, linear. Nah, nanti timbul seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai uji normalitas sampai dengan uji hipotesis ini hanya dengan satu langkah. Jadi perhatikan kalau seandainya kuesioner, datanya seperti ini. Nah, kalau kuesioner hanya dipindahkan judul-judul total masing-masing variabel. Judul X1 berarti masuknya ke independen, judul X2 masuknya ke independen, dan judul Y itu nanti masuknya ke dependen. Nah, jadi jika seperti ini. Jadi yang lain diabaikan. Karena kita sudah menganalisis mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi untuk pernyataan-pernyataan sudah kita tidak gunakan ketika kita menghitung uji normalitas sampai uji hipotesis. Nah, kemudian untuk statistiknya, nanti diperlihatkan saja. Nah, mana tadi statistiknya?
Yang dicek, karena ini lebih dari 2 variabel, berarti yang di checklist adalah model fit, R-square, part and partial, terus collinearity diagnostic, terus kemudian Darwin-Watson, kemudian di continue. Lalu plots-nya, Z-rate-nya dimasukin ke dalam X, S-ratio-nya dimasukin ke dalam Y, checklist semua, histogram dan normal, kemudian continue, dan bab 4 selesai. Datanya doang yang selesai. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah semua data yang diperlukan di bab 4 selesai semua dalam satu langkah. Sangat mudah kan, SPSS? Dalam satu langkah semua sudah terjawab. Kita lihat tadi di sini ada uji, tadi normalitasnya kelewat. Nah, tadi ada uji normalitas. Nah, di sini ada uji normalitas, sudah. Terus kemudian tadi di sini ada uji. Nah, di sini ada uji Darwin-Watson. Jadi kawan-kawan harus perhatikan sebetulnya uji-ujinya digabung dalam satu tabel panjang seperti ini. Jadi tadi kalau sana uji Darwin-Watson itu yang digunakan yang mana? Nah, uji autokorelasi yang digunakan yang mana? Nah, kalian lihat di model summary bagian uji Darwin-Watson. Terus untuk mencari nilai heteroskedastisitas di mana? Nah, heteroskedastisitas itu tadi dalam bentuk gambar, berarti ada paling bawah. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas. Terus cari uji multikolinearitas di mana? Nah, kita cari-cari lagi nih uji multikolinearitas. Nah, lihat di bagian koefisien dan bagian collinearity statistik. Ini adalah uji multikolinearitas. Terus untuk uji regresi di mana? Nah, sama, dia tinggal di sebelahnya. Kemudian untuk uji korelasi, nah untuk korelasi kita harus hitung ulang lagi. Nah untuk korelasi kita masuknya analyze, korelate, bivariat. Ini meskipun angkanya sama dengan kuesioner, uji validitas. Nah beda kalau seandainya uji masing-masing variabel, sama halnya dengan uji regresi tadi, kita hanya memindah-mindahkan total masing-masing variabel saja. Nah, ya. Nah, kita masukin, kemudian langsung tinggal oke. Nah, sehingga didapatlah nilai validitas ada nilai korelasinya paling bawah. Nah, ini nanti adalah korelasi. Soalnya di atas juga sebetulnya ada korelasi, cuma dia korelasinya adalah korelasi tadi yang sudah saya jelaskan, signifikansinya one tile, bukan two tile. Nah, terus kemudian untuk uji korelasi bergandanya di mana? Nah, di sini. Ada di model summary yang R tadi kan. Terus untuk determinasinya di mana? Di sebelahnya. Nah, terus untuk uji T ada di mana? Uji T ada di sini. Di koefisien, bagian T, dan signifikan. Terus untuk uji F-nya ada di atasnya. Dan selesai untuk data hasil analisis untuk bab 4 bersumber dari kuesioner. Oke, untuk kuesioner ada yang ditanyakan sebelum masuk ke data sekunder? Silakan untuk saudara Pansa. Boleh langsung mic saja. Ada yang kuesioner? Atau mungkin sudah sangat jelas yang kuesioner? Data kuesioner sudah cukup jelas? Atau langkah-langkahnya? Atau mungkin kawan-kawan belum uji coba kuesioner nih? Mestinya sih kalau udah proposal harusnya sudah ada uji kuesioner, udah uji coba. Mestinya. Ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ke data sekunder. Silakan Pak, dilanjut aja kalau misalnya. Lanjut dulu ya. Oke. Tadi kuesioner kita sudah dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke data sekunder. Nah, ini biasanya dapat dari data perusahaan. Udah share-nya kelihatan nggak yang sekunder? Ada. Kelihatan ya yang data sekunder. Nah, ini adalah data sekunder.
atau data dari hasil perhitungan laporan keuangan atau mungkin data yang berasal dari perusahaan langsung. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 40 sampel. Nah, ini hasil yang sudah diolah. Ada contoh sampel variabel X1, variabel 2, dan variabel 3. Sama dengan kuesioner, cuma bedanya untuk data sekunder ini dia lebih simple ya. Dia lebih simple karena langkahnya tidak sebanyak yang dilakukan oleh penelitian yang berasal dari data kuesioner. Nah, ini nanti seperti ini ya. Sama ya, masuk ke variable view-nya dia lebih sedikit. Kalau untuk data sekunder dia lebih sedikit, hanya 3. Ini tergantung kalau seandainya variabelnya 4, berarti X1, X2, X3, dan Y, atau 5, X1, 2, 3, 4, 5, baru Y. Ini tergantung saya mensimulasikannya hanya 3 variabel. Nah, diperhatikan untuk data yang sekunder, di sini name-nya X1, X2, dan Y. Kemudian untuk penempatan judulnya ada di mana? Ada di sini. Nah, simulasi. Misalkan di sini X1 ternyata di sini judulnya misalkan ROA, ada ROE terhadap harga saham. Itu diganti tergantung sesuai dengan judul kawan-kawan. Terus kemudian ini disamakan saja, disamakan. Nah, ini kawan-kawan lihat ya. Untuk kuesioner bedanya nanti untuk data sekunder di measures-nya ini nanti diganti jadi ada beberapa pilihan. Kalau seandainya emang datanya rasio ini scale, misalkan kalau seandainya datanya nominal atau ribuan rupiah, ini masuknya nanti ke nominal gitu ya. Karena di sini hasilnya rasio semua, berarti menggunakannya scale. Nanti kawan-kawan di sini untuk penentuan ini tuh ada di bagian operasionalisasi variabel. Di operasionalisasi variabel itu kan kawan-kawan sudah menentukan bahwa ada datanya rasio, ordinal, atau nominal, atau mutlak ya. Di situ nanti kawan-kawan harus lihat. Nah, setelah ini baru pindah ke data view. Nah, data view nanti maka dia berubah. Jadi berubahnya itu hanya sejumlah yang kita butuhkan. Di sini kalau seandainya ada yang lewat atau ada yang ke copy lewat sampai sini, berarti di variable view-nya ada yang ketambahkan. Kalau seandainya seperti ini berarti sudah sesuai. Nah, balik lagi kita harus cek ulang datanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, 40 dan lengkap. Nah, untuk uji data sekunder ini sangat mudah karena tidak mengharuskan menghitung uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi kita langsung mulai saja ke uji normalitas. Nah, uji normalitasnya ada di non-parametric test. Kemudian masuk ke legacy dialogues, terus masuk ke bagian satu sampel KS. Nah, jadi cukup seperti ini, tinggal di Ctrl A atau di blok semua, dipindahkan ke kanan dan oke. Gitu. Nah, sekarang outputnya tadi. Nah, ini hasil uji NPAR-nya ya. Jadi hasil-hasilnya kalau seandainya sudah oke, jadi seperti ini. Outputnya hilang. Nah, terus kemudian mana tadi? Ya. Kemudian satu langkah lagi masuk ke menu analyze, regression, linear. Ini langkahnya masih sama dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh data yang berasal dari kuesioner. Ini tinggal dipindahkan untuk variabel X-nya ke independen dan variabel Y-nya ke dependen. Untuk ininya sama, checklistannya masih sama. Nah, ini tinggal disamakan spreadsheet-nya ke Y, kemudian checklist dua-duanya, dan bab 4 untuk data sekunder selesai. Sangat mudah. Dan untuk data bab 4 selesai semua di sini. Ini adalah untuk simulasi data
sekunder. Dan selesai semua. Datanya lebih bagus. Oke, mungkin dari pemaparan materi. Dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada yang kita perlu diskusikan,